Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Masyaallahu kan wa ma lam yasha lam yakun, wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'du, qala Allahu ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahu azim. Alhamdulillah, kaum muslimat jamaah majelis ta'alum wa ta'lim muslimat riyasah 4 yang senantiasa Allah muliakan. Alhamdulillah, pada siang hari ini seperti biasa kita melaksanakan rutinitas talim muslimat ibu-ibu riyasah 4 di Mushola Al-Jamaah. Pada kesempatan ini kita mulai dulu dengan tadarus Quran, tapi Bu, karena mengingat waktu, kita bacanya sama-sama saja ya. Ibu-ibu sekalian, sekarang ini di bulan September ini, Oktober ya? Udah Oktober ya? Oktober ini, dari semenjak September dan sekarang masuk Oktober, itu waktu sholat semakin maju. Sekarang jam 3 kurang 9 menit waktu sholat asar. Jadi kalau mulainya jam 2 nggak ada 1 jam ya. Makanya diharapkan buat hari Sabtu depan minimal itu maksimal ya, maksimal itu 1:30 sudah kita mulai. Jadi bukan 1:30 datangnya Bu ya, 1:30 kita mulai ya, 1 jam saja. Kalau 1 jam itu 2:30 ya. Nah, belum kesananya mungkin ada pengumuman, ada tanya jawab dan sebagainya. Jadi cukup ya. Jadi buat hari Sabtu depan itu kita mulai jam 13.30. Berarti ibu-ibu sebelumnya kurang lebih 15 menit sudah berada di Mushola Al-Jamaah. Baiklah ibu sekalian, kita akan bertadarus Quran secara berjamaah karena mengingat waktu ya. Surat apa kemarin ya? Masih Al-Infitor bukan? Sama ya, Al-Infitor maksudnya. Masih surat Al-Infitor, kita sambil bermurojaah ya. Sambil mengulang-ulang. Waalaikumsalam. Kompak ya Bu ya. Surat Al-Infitor ya. Dari ayat pertama sampai selesai kita baca sama-sama saja ya. Idza syamsu kuwirat Bu ya. Ya, kita baca sama-sama ya. Yang sudah hafal di murojaah, yang belum hafal dilihat mushafnya. 1, 2, 3 bareng. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza syamsu kuwirat. Bentar. Al-Infitor apa takwir? Oh, jadi Al-Infitor ya? Saya baca takwir ya? Oh, bukannya salah. Keliru baca ya. Ya baik ya, kita mulai, kita ulang. Ta'awudnya sudah, kita ayatnya langsung. 1, 2, 3.
idza samaa'u fatarat wa idzal kawakibun tasarat wa idzal biharu fujirat wa idzal quburu bu'sirat alimat nafsum ma qaddamat wa akharat ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak fi ayyi suratin ma syaa rakkabak kalla bal tukadzibuna biddin wa inna alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim yaslawnaha yawmaddin wa ma hum anha bighaibin wa ma adraka ma yawmuddin summa ma adraka ma yawmuddin yawma la tamliku nafsun li nafsin syai'an wal amru yawma idzin lillah. Karena saya sendirian, tadi saya kagok ya, dehem. Yawma la tamliku nafsun li nafsin syai'an wal amru yawma idzin lillah. Jadi Bu, sebagai ketatatertiban dalam membaca Al-Quran itu Bu, ada yang namanya tanafus. Tanafus itu menyolong napas ya, tapi dilanjutkan kembali. Saya tadi agak kagok-kagok ya, terus tadi saya kayak agak kagok dan agak berhenti, kemudian saya tadi lanjut ya. Saya ingat tuh, nggak boleh, maka saya sendiri mengulang. Barangkali Bu tadi contoh begini Bu, yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'an. Nah, sambil berhenti kemudian nyolong napas, itu namanya disebut tanafus. Tidak boleh ya menyolong napas ya. Juga barangkali gini, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, amanunya berhenti terus disambung amanu taqullaha sambil napas ya. Nah, itu tidak boleh, namanya tanafus ya. Baik Ibu sekalian. Nah, sekarang kita mulai pada tausiah. Pada tausiah saya ya. Baik ibu-ibu sekalian, tausiah pada siang hari ini, kita pada hari ini berada di bulan Rabiul Awal, tanggal 5 Rabiul Awal. Maka sengaja materi kita alihkan. Yang tadinya tahsin tafsir saya alihkan dengan menyesuaikan bulan Rabiul Awal ini.
Maka saya pada kesempatan ini saya ambil temanya hikmah bulan Rabiul Awal. Ibu-ibu sekalian yang Allah muliakan. Pertama Bu, di bagian pertama nih ya. Bagian pertama. Rabiul Awal itu berasal dari dua kata. Ibu nih, yang pertama Rabiul Awal, ya, terdiri dari dua kata, ya. Rabi artinya musim semi, awal apa? Pertama, ya. Jadi menurut para ulama Rabiul Awal adalah musim semi yang pertama, ya. Nah, kemudian yang kedua, ibu sekalian, di bulan Rabiul Awal ini adalah sebagaimana kita ketahui, yaitu apanya Nabi, Bu? Kelahiran Nabi, ya. Kelahiran Nabi, ya, termasuk juga Rabiul Awal itu wafatnya Nabi atau Rasulullah. Rasulullah Nabi Muhammad, Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam, dilahirkan pada bulan Rabiul Awal. Sarah, tanggal berapa Sarah? Nabi lahir tanggal berapa? Rabiul Awal. Tanggal Sarah? Tanggal 12. Bu, yang ditanya Sarah, Bu, ya. Yang ditanya Sarah. Nanti ibu-ibu ada pertanyaan lagi, ya. Tanggal 12 Rabiul Awal, ya. Buat lupa aja namanya, lupa aja sih namanya. Saya malah ingatnya kok, dia ingatnya kok ke Linda aja. Tahun berapa Dinda? Dia tahun gajah, ya. Tahun gajah. Baik ibu sekalian. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lahir tanggal 12 hari Senin Rabiul Awal, tahunnya tahun gajah, ya. Tahun gajah atau juga tahun 571 apa? Masehi, ya. Atau lahir tanggal tahun 571 Masehi, ya. Itu ibu sekalian. Jadi Nabi Muhammad lahirnya gitu. Nah, tadi pertanyaan Ibu Khadijah di WA, Ustadz, berarti kalau Rabiul Awal itu mulut, ya? Mulut apa maulid? Maulid, ya. Maulid apa maulud, Bu? Kalau maulud bener nggak maulud? Benar, ya. Sekarang saya mau menjelaskan. Maulid artinya kelahiran. Kalau maulud itu artinya yang dilahirkan, berarti orangnya, berarti Rasulullah, ya. Seperti ada sebuah hadis, Bu, ada sebuah hadis, kullu mauludin yuladu alal fitrah fa bawahu aw yuhawidani ayyumajisani ayyumajisani, ya, ya itu. Ayyuhawidani ayyumajisani. Kata Rasulullah, kullu mauludin, setiap orang yang lahir, anak yang lahir, berarti itu anaknya orangnya, ya. Setiap orang yang lahir, dia dalam keadaan fitrah, dalam keadaan suci. Dulu udah pernah saya sampaikan, itu maulud. Jadi kalau maulud itu orangnya, nabinya. Kalau maulid hari kelahirannya tadi. Nabi lahir tanggal 12 Rabiul Awal, kemudian Nabi itu adanya maulud, ya. Itu orangnya disebut. Jadi dua-duanya benar, Bu, ya. Kemudian ibu-ibu sekalian, di dalam bulan Maulud, bulan Rabiul Awal, biasanya umat Islam di Indonesia umum, khususnya, bukan umum ya, khususnya di Indonesia, itu, Bu, umat Islam Indonesia biasa setiap bulan Rabiul Awal itu memperingati hari kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ibu sekalian, ini ternyata jadi
permasalahan di kalangan ulama. Ada yang mengatakan boleh, ada yang tidak boleh. Atau ada yang mengatakan bid'ah, ada yang mengatakan artinya mubah boleh. Itu di kalangan para ulama jadi perselisihan, ya. Jadi perselisihan. Kita tidak usah mempermasalahkan perselisihan boleh atau tidaknya. Karena gini Bu ya, sebetulnya kan kalau memang hari kelahiran itu hukumnya apa sih? Ya. Begitu kita lihat-lihat nggak ada hukumnya, memperingati hari kelahiran, ya. Jadi hukumnya ya belum tahu hukumnya seperti apa. Kemudian ya maka tidak tahu ya, maka akhirnya juga boleh ya memperingati karena nggak ada larangan juga. Itu ulama ada yang seperti itu ya. Ada juga melarang karena begini Bu, karena Nabi Muhammad dan para sahabat tidak pernah memperingati hari lahir. Nah, kenapa? Karena di zaman Nabi dan para sahabat enggak. Itu jadi perbedaan. Nah, sekali lagi Bu, kita tidak usah memperselisihkan masalah perbedaan di kalangan ulama ya, tentang masalah boleh atau tidaknya memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad, Nabi kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Bu ya, tadi di bulan ini lahirlah Rasulullah sampai Nabi juga wafat bulan Rabiul Awal. Jadi Nabi juga wafat bulan Rabiul Awal, wafat itu bulan Juni ya. Bulan Juni tahun 635 Masehi ya. Itu Ibu sekalian, ini yang dapat kita ketahui tentang hikmah atau makna Rabiul Awal. Apa sekali lagi Bu, tadi Bu, Rabiul Awal apa artinya Bu? Musim semi yang pertama ya. Kemudian bagian kedua adalah di bulan Rabiul Awal ini bahwa Rasulullah, setelah Rasulullah itu dilahirkan sampai masa anak-anak dan masa dewasa ya, sampai masa Nabi mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari mulai lahir. Nah kemudian Nabi sampai mendapatkan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala di Gua Hiro. Kemudian Ibu sekalian, umat Islam berbahagia, merasa senang ada seorang nabi yang lahir di Jazirah Arab, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dunia Islam muslimin itu bergembira karena lahirlah seorang Rasul sebagai panutan umat Islam. Ibu sekalian, nah kemudian coba dibuka ya surat Al-Ahzab ayat yang ke-21. Al-Ahzab ayat yang ke-21. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Ibu ya, wa dzakarallaha katsira. Allah berfirman, sungguh telah ada di dalam diri Rasulullah uswatun hasanah, suri teladan yang baik bagi umat manusia, bagi siapa yang mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mereka yaitu mengingatnya dengan ingat yang banyak. Wa dzakarallaha, dan mereka mengingat katsira dengan ingatan yang banyak. Sambil berdiri Bu ya, saya kalau lama duduk malah suka pegal ya. Nah kalau berdiri jauhan ya. Ya kita lanjut ya Bu ya. Jadi yang kedua yaitu bahwa Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu
adalah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai suri teladan bagi umat Islam. Pertama bagi umat manusia. Kemudian karena umat manusia kan terbagi dua, ada yang iman, ada yang kafir. Nah, kalau mereka yang beriman, ya berarti dia telah iman, telah yakin kepada Subhanahu wa taala atas lahirnya Rasulullah dan menjadikan seorang nabi dari Allah Subhanahu wa taala, disebut Rasulullah. Itu Bu ya. Nah, kemudian itu tadi bagian kedua ya. Di dalam ayat yang lain Bu, surat Al-Anbiya surat 21 ayat surat 21 ayat berapa ya, lupa ya, ayat 7 apa ya, bunyinya begini Bu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Enggak ada belakangnya ya. Surat Al-Anbiya. Ayatnya saya lupa ya. Itu lupa ayatnya. 71 apa ya? Coba 71 lihat ya. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tiadalah aku utus, kata Allah, tiadalah aku utus engkau ya Rasulullah kecuali untuk semesta alam. Nah, maka orang muslimin, orang mukmin itu beriman merasa gembira. Kenapa? Karena dengan lahirnya Rasulullah itu akan mendapatkan rahmat. Kita juga mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Itu bagian yang masih yang kedua ya. Nah, baik Bu sekalian. Saya mau duduk lagi nih, Mbak Linda. Maklum Bu ya, kalau udah udah 60-an ke atas ada aja ya gangguannya. Sekarang bagian yang ketiga. Bulan Rabiul Awal ya. Tadi ini bagian ketiga ya. Adalah lahirnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Tadi sama yang pertama ya. Kemudian juga wafatnya Rasulullah pada bulan Rabiul Awal juga ya. Cuman kan tahunnya beda. Dulu tahun apa? Tahun gajah, kemudian bulan Juni. Wah, itunya Masainya. Kemudian Ibu sekalian, bulan Rabiul Awal termasuk ini para ulama ini Bu menyusun Bu, adalah bulan sholawat. Nah, para ulama menyusun yaitu bulan Rabiul Awal bulannya bersolawat kepada Rasulullah. Ini sholawat. Ini termasuk Bu. Ini kan bulan Rabiul Awal nih. Saya nyambut Rasulullah, ibu menyambut Shallallahu alaihi wasallam. Jadi ulama kenapa? Karena memang Rasul itu lahir dari Allah Subhanahu wa taala ya, dan kita sebagai umat Islam, umat yang beriman bersolawat kepada Rasulullah. Ayatnya ada Bu ya? Ada nggak yang hafal Bu ayatnya Bu? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu Sallu alaihi wasallimu taslima. Ibu Khadijah hafal ya. Saya lupa sedikit diingatkan ya. Wahai orang-orang yang beriman, sholawatlah kamu ya. Sallu alaihi, bersolawatlah kamu kepadanya, kepada Rasulullah ya. Alaihi wasallimu taslima. Surat apa ya? Lupa. Suratnya yaitu ya, saya lupa ya. Jadi wahai orang yang beriman, bersolawatlah kamu kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tadi ya, itu tentang sholawat. Maka umat Islam
Begitu lahirnya Rasulullah sebagai utusan merasa gembira dan memperbanyak sholawat. Baik kita sholawat sendiri atau kita menyambut orang sedang menyebutkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu para ulama menyusun bahwa di bulan Rabiul Awal itu bulan sholawat. Sebetulnya bukan bulan Rabiul Awal aja, Bu, cuman khususnya di bulan Rabiul Awal karena identik dengan lahirnya Rasulullah tadi, ya, lahirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang berikutnya susunannya yang keempat, bahwa umat Islam, ya, itu kegembiraan umat Islam dengan adanya Rasulullah, ya, Shallallahu Alaihi Wasallam, gembira sekali, ya, karena lahirnya Nabi utusan Allah Subhanahu Wa Taala yang membawa umat Islam, umat manusia itu kepada keselamatan, kepada kegembiraan, ya, dan macam-macam itu menuju kepada hari yang bahagia, hari akhirat nanti, itu melalui dakwahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi umat Islam merasa gembira, ya, dengan adanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian tadi bahwa selanjutnya yang kelima ini bulan Rabiul Awal. Nah, tadi udah, ya, ayat tadi sudah ayatnya surat yang ke-21 Al-Anbiya ayat 107, Bu, ya. Ayat 107, ya. Nah, yang tadi dibaca wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, ya. Bahwa bulan ini adalah bulan penuh dengan rahmat. Juga surat Yunus ayat 58 tentang rahmat, ya, tuh. Bahwa kehadiran Rasulullah SAW penuh dengan rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Kemudian yang keenam, susunan yang keenam, ya, ini para ulama menyusun yang keenam itu adalah kita nih umat Islam memupuk kecintaan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, langsung juga, ya, bahwa termasuk mengamalkan sunnah-sunnahnya, dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tadi yang pertama udah sholawat, Bu, sholawat udah. Kemudian juga memupuk kecintaan kita kepada Nabi dengan mengamalkan sunnah-sunnahnya. Nah, tadi kembali kepada ayat tadi surat Al-Ahzab ayat yang ke-21, bahwa Rasulullah sebagai suri teladan umat manusia. Nah, di sini tadi uswatun hasanah sebagai suri teladan bagi umat manusia dan bagi orang-orang yang beriman. Nah, Rasulullah nih, Bu, nih, diutus oleh Allah untuk apa, Bu? Innama bu'istu liutammima makarimat akhlaq, ya. Kata Nabi, aku diutus untuk menyempurnakan, untuk memperbaiki akhlak. Akhlak itu ulama juga menyusun. Akhlak itu kebiasaan, tingkah laku atau perilaku, tabiat, ya. Ini tentang akhlak. Ada orang yang tabiatnya baik, buruk. Ada orang perilakunya baik atau buruk. Ada orang kebiasaannya baik atau buruk. Itu disebut akhlak. Nah, maka tadi akhlak ada dua, ya. Ada yang baik, ada yang buruk. Maka ada disebut akhlakul karimah, akhlak yang mulia, atau akhlak mahmudah, akhlak yang terpuji. Kemudian lawannya akhlak madmumah, akhlak yang tercela. Nah, sekarang, Bu, ya. Jadi Rasulullah tadi adalah membawa umatnya, membawa manusia atau umat orang yang beriman itu dengan perilaku yang baik. Ibu nih, saya pernah baca buku sejarah Nabi yang disusun oleh Kiai Haji Munawar Khalil. Kenal nggak, Bu? Pernah dengar nggak, Bu? Ibu, pernah dengar nggak Kiai Haji Munawar Khalil? Pernah dengar nggak? Sarah pernah dengar nggak? Nggak. Ibu Tati pernah dengar nggak? Bu Adija
Enggak ya, Ibu Mustika berarti kalah sama saya ya. Jadi Bu ya, Kiai Haji Munawar Khalil dia ulama dari Jawa Barat, banyak menyusun buku, di antaranya kelengkapan tarikh ya. Juga termasuk buku kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Ketika Kiai Haji bertemu dengan Bapak Wali Al-Fatah, siapa itu Bu? Bapak Wali Al-Fatah siapa Bu? Imam Jama Muslimin yang pertama. Ketika Imam Bapak Wali Al-Fatah ya, yang beliau itu membawa umat Islam untuk bersatu, dulu namanya bukan Jama Muslimin Bu, namanya Hizbullah ya. Tapi memang ada dua, ada Hizbullah yang diamalkan sama Bapak Wali Al-Fatah, ada juga sama Kartosuwiryo ya. Nah, jadi Bu ya, setelah ini sedikit menyimpang nih Bu nih. Ya, Mbak Dewi, ini sedikit menyimpang saya nih ya. Sedikit menyimpang nih. Setelah Kiai Haji Munawar Khalil bertemu dengan Bapak Wali Al-Fatah, Imam Jama Muslimin yang pertama, maka Kiai Haji Munawar Khalil ngasih buku, satu paket buku kepada Bapak Wali Al-Fatah. Di antaranya satu buku itu ada kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Di buku itulah ada hadis tentang Jamaatul Muslimin, dari mulai pertama terus sampai Hudzaifah bin Amr bertanya kepada Nabi, wahai Nabi, fama ta'muruni in arukani dzalik, apa yang telah diperintahkan kepada saya apabila saya menemukan umat yang gak karuan, kebaikan, keburukan, kebaikan campur aduk kayak sekarang ini kan. Maka Nabi jawabannya apa? Taljamu jamaatal muslimina wa imamahum. Nah, yang saya tahu setelah Bapak Wali Al-Fatah imam pertama, maka yang tadinya Hizbullah menjadi Jamaah Muslimin kurung Hizbullah. Jadi satuin Bu ya, jadi satuin, jangan Jamaah Muslimin Hizbullah jangan, tapi Jamaah Muslimin kurung Hizbullah ya. Hizbullahnya ada dalam surat Al-Maidah dan surat Al-Mujadalah tentang Hizbullah ya itu. Nah, kembali kepada tadi bahwa umat Islam, nah tadi ketika agak lupa deh, ketika tadi bahwa Rasulullah masih anak-anak ya, beda dengan anak-anak pada umumnya. Saya pernah tahun berapa ya, waktu masih bujang, pernah baca buku TTS apa Bu? Teka-teki silang ya. TTS teka-teki silang ya. Di dalam buku TTS di situ ada tertulis, saya lupa nomornya, menurun apa mendatar begini, yang biasa dilakukan oleh anak-anak. Begitu Bu ya, Bu. Begitu ya. Bunyinya gini, tulisannya yang dilakukan anak-anak apa coba Bu? Selain main. Apa? Bukan. Itu mah bukan anak-anak kan, ibu juga nangis ya. Nah, ternyata jawabannya yang biasa dilakukan anak-anak adalah nakal, gitu kan. Tulisannya nakal, mendatar benar, menurun benar. Jadi jawabannya nakal. Ternyata benar Bu. Kebiasaan anak-anak kan suka nakal, bandel ya. Kadang-kadang melawan sama orang tua, kadang-kadang iseng sama temennya, ngejitak sama temennya, itu kebiasaan nakal. Nah Bu, buat Rasulullah masih anak-anak, nggak pernah Nabi kayak anak-anak lain, nggak pernah dendam, nggak pernah benci, nggak pernah mengganggu temennya. Itulah Rasulullah. Maka Nabi disebut gelarnya apa Bu? Macam-macam. Ada gelar Al-Amin, orang yang dapat dipercaya. Gelar Sidik, apa? Orang yang benar, yang jujur. Gelar apa lagi? Fatona apa? Fatona. Nah, apalagi tuh? Amanah apa amanah? Orang yang dapat dipercaya. Itu sifat Nabi. Dari anak-anak udah terkenal Nabi, nggak pernah buat macam-macam. Coba kalau anak-anak sekarang, SMP SMA tawuran dulu kan. Nabi nggak pernah begitu ya. Sejak masa anak-anak sampai dewasa, sampai Nabi mendapatkan seorang Nabi, itu Nabi orang terbaik pada zaman waktu itu ya, sampai sekarang ya, sampai sekarang itu maksudnya kelakuannya kita bisa mengenang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah baik ya. Jadi Bu ya, bahwa sekarang bagian yang terakhir nih Ibu sekalian,
Sekarang bagian yang terakhir, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah satu orang nabi yang harus kita jadikan contoh amalnya. Nah, pertama tadi Nabi nggak pernah bertutur kata yang dapat menyinggung perasaan orang, nggak pernah ya. Kalau kita kan ya walaupun nggak sering pernah gitu ya, mungkin berapa kali pernahnya ya. Jadi Nabi tidak pernah keluar satu ucapan pun kepada orang menyinggung perasaan orang. Itu dijaga sama Nabi ya. Menyinggung perasaan, sekarang nih memfitnah, hoax ya, menuduh segala macam, itu nggak ada pada diri Nabi. Pantesan Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, berkatalah kamu dengan perkataan yang benar, dengan perkataan yang benar, qawlan sadida ya, ila akhir, sampai ayat yang terakhir. Intinya ayat ini Allah menjelaskan, berkatalah kita orang beriman dengan perkataan yang benar. Yang saya pernah lihat Bu, kalau tidak salah ada 4 ya. Quran menjelaskan 4. Yang pertama qaulan sadida, perkataan yang benar. Apa itu? Para ulama mengatakan perkataan yang benar adalah Al-Quran ya. Jadi kalau kita berkata benar, itu Quran yang disampaikan sama kita. Itu yang pertama. Yang kedua, qaulan karima. Qaulan karim, apa awas ya, bukan kaulan, bukan kok. Qaulan karima. Kalau diihfakan jadi qaulan karima. Apa karim Bu? Apa Bu Halimah? Bu Halimah, Ibu Rohimah. Karim apa karimah? Karim, mulia. Qaulan karima, perkataan yang mulia. Bagaimana seorang anak bahasanya mulia kepada orang tua, kepada ibu bapak, itu dijaga betul. Nah, Rasulullah sebagai turi teladannya. Kalau anak sekarang Bu sama orang tua kayak sama temen Ibu ya. Anak sekarang sama orang tua ya, nggak semuanya sih, banyak ya. Itu seperti anak sama bapak, anak sama ibu, anak sama bapak kayak sama temen ya. Nggak sedikit pun kadang-kadang tutur katanya baik ya. Nah, maka di sini ya, perkataan yang mulia kita ucapkan kepada orang tua kita yang pertama, kemudian kepada saudara kita. Saudara kan banyak, kakak, beradik, saudara ya. Ini maaf nih Bu ya, ini maaf sekali Bu ya. Jangan sampai kita seorang anak ngomong sama orang tua apa Bu, kayak orang Betawi, pakai orang Betawi, gue ya. Jangan sampai anak ngomong sama orang tua gua. Nah, kita sebagai orang tua tegur anak kalau ngomong gua ya. Gua mah Bu ya, nggak kayak lu Bu. Nah, naudzubillah, jangan sampai gitu ya. Masa ibu disebut dulu ya. Jadi kalau ada anak yang ngomong gua sama orang tua, tegur. Masalah diterima atau tidak urusan dia, tapi kita sudah menyampaikan yang benar dari Allah Subhanahu wa taala. Kepada ibu, kepada bapak, kepada sama-sama saudara. Ini udah lumrah Bu ya. Kata-kata lu, kata-kata gua udah lumrah ya. Nah, maka tadi perkataan yang mulia itu apabila berkata orang ngedengarnya enak sekali, sejuk, enak, kayak disiram apa ya? Disiram, kok kayak disiram ya? Sejuk ya, kayak kena angin, mamiri gitu ya. Kalau disiram merinding nanti. Jadi itu ya, perkataan yang mulia adalah perkataan apabila orang mendengarnya sejuk, enak, damai, itu perkataan mulia. Yang kedua tuh Bu ya, apa Bu? Yang pertama qaulan sadida, yang kedua qaulan karimah, yang ketiga qaulum ma'ruf, ma'ruf, perkataan yang baik tadi, yang baik. Jangan ngomongnya nggak baik sama orang tua. Pertama saya biasa kalau menyampaikan sama keluarga, anak sama orang tua yang baik, yang sopan santun ya. Dia orang tua kita, yang melahirkan kita, yang membesarkan kita, maka dahulukan orang tua harus diperbaiki sama kita ya. Ngomongnya baik-baik, nggak pernah menyinggung. Nah, yang terakhir di masalah perkataan, qaulan layyina, perkataan yang lemah lembut. Kan ada mad layin ya Dewi ya, mad layin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, li'ila fi quraish ila fi rihlata syita'i wasyaib. Namanya mad layin, lembek, artinya lemah lembut ya. Jadi
perkataan yang lemah lembut, baik kepada kedua orang tua, kepada saudara, kepada tetangga, kepada teman, kepada sahabat, kepada orang yang kita jumpai. Perkataan yang layyinah. Saya ulang, ada 4. Yang pertama apa, Bu? Karimah. Yang keempat layyinah. Ibu Mustika, qaulan sadida. Apa tadi, perkataan apa? Roba. Mana yang nunjuk ya? Mbak Dewi, yang muda, Mbak Dewi. Sadida qaulan karimah. Apa? Perkataan yang mulia. Mbak Linda, yang ketiga qaulan apa? Ma'ruf. Perkataan yang baik. Yang terakhir Sarah, qaulan layyinah. Perkataan yang lemah lembut ya. Lemah lembut. Perkataan yang benar. Saat itu benar ya. Nah, Bu, saya pernah sedikit ya. Saya pernah dapat WA dari Ikhwan ya. Dia manggil saya kakak ya. Dia manggil saya kakak. Karena saya, Ibu kenal nggak? Mungkin Ibu Farida kenal ya sama Pak Khotib. Kenal Pak Khotib? Dia pernah lama di Mushol Jamaah tahun 70-an berapa ya? Sampai tahun 80-an ya. Kenal Pak Khotib? Ya. Ya, Pak Khotib ya. Saya pernah diajak kerja sama Pak Khotib buka bengkel padi Imam almarhum Bapak Haji Muhyiddin Hamidi di daerah Babakan, yaitu daerah Banten. Ya, itu dia. Sudah dari kecil saya yang ajak, kayak ngomong lah. Maka dia manggil saya itu kakak ya. Begini, Kak Mamat. Tadi kan sudah disebut ya, Kak Mamat ya. Kak Mamat karena kemarin dari Serang ya. Saya jawab ya. Kok Kak Mamat beda sih? Kak Mamat kok kayak bukan orang Serang ya. Perkataan Kak Mamat kok lemah lembut. Kalau orang Serang kan perkataannya nggak lemah lembut ya, kurang lebih seperti itu ya. Saya ngomong, saya hanya keturunan Serang Banten, orang tua yang dari Serang ya. Nah, jadi kata Subar itu kalau orang Serang berarti ngomongnya kasar-kasar kali gitu ya. Itu beda ya. Nah, baik Ibu sekalian, jadi itu. Nah, Bu, tadi dari segi perkataan, Bu, dari segi perkataan kita harus mengikuti sunnah Rasulullah atau perilaku Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, setelah perkataan apa? Yaitu perbuatan. Perbuatan Rasulullah seperti apa? Ya, itu ada dalam sunnahnya. Nabi berbuat mengamalkan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak, Bu ya. Perbuatan Nabi banyak. Nabi sholat, kita sholat. Nabi puasa, kita puasa. Nabi sholat tahajud, kita puasa tahajud. Puasa tahajud apa? Sholat tahajud ya. Nah, Nabi baca Quran, kita baca Quran. Nabi hidup berjamaah, kita hidup berjamaah ya. Nabi zakat, kita zakat. Itu perbuatan Nabi. Jadi kalau kita cinta kepada Nabi, amalkan perbuatannya. Ada dalam sunnahnya, disebut sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bukan sekedar kita hanya sholawat ya, tapi nggak mengamalkan. Kita amalkan ya perbuatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Banyak sekali, Bu ya. Tadi perkataan, perbuatan, kemudian tingkah laku dan seluruh aspek kehidupan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah sebagai contoh buat kita, buat umatnya, umat manusia pada umumnya dan khususnya orang-orang yang beriman kepada Allah dan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu tadi, Bu ya. Itu semuanya terangkum dalam surat Al-Ahzab ayat 21. Nabi ada suri teladan yang baik, perkataannya baik, ya, perilakunya baik, tingkah lakunya baik, seluruh apa yang dia lakukan itu baik. Itu disebut disebut sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Ini Ibu sekalian, ini bagian yang ketiga, termasuk bagian yang terakhir saja deh, yang terakhir ya.
Nah, kemudian ibu sekalian, silakan kalau ada yang mau nanya ya, yang mau nanya silakan Bu ya, yang mau nanya. Di sekitar tadi atau bukan barangkali masalah-masalah yang lain yang berkaitan dengan Rabiul Awal boleh ya. Nah, atau dengan apa-apa yang saya sampaikan tadi silakan Ibu bertanya ya. 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 Ya baik ya. Kalau saya tidak pohok ya, Salahuddin Al-Ayyubi. Salahuddin Al-Ayyubi gini kalau tidak salah ya. Waktu itu umat Islam minim sekali pengetahuan tentang sejarah Rasulullah ya. Minim sekali, nabinya dari mana, lahirnya tahun berapa, tanggal berapa, hari apa ya. Nabi itu untuk apa, dibesarkan buat apa, minim sekali. Nah, maka Salahuddin Al-Ayyubi ya, itu mengumpulkan umat Islam, Bu. Mengumpulkan umat Islam, di sana disampaikan tentang lahir Nabi sampai wafatnya Rasulullah. Ya. Itu Salahuddin Al-Ayyubi. Nah, akhirnya dari mulai itulah keterusan setiap tahun dirayakan hari kelahiran Rasul. Tapi bukan sekedar kelahiran saja, dari mulai lahir sampai wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, buat kita Bu ya, ini tambahan Ibu Cucu ya, buat kita tambahan, bukan sekedar itu, tapi kita mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Gitu ya Bu Cucu ya. Yang lain? Ya. Iya, menjawab adzan ya. Terus ada pendapat kalau yang adzan itu lewat HP atau rekaman, perlu jawabnya tapi menanyakan saja. Iya. Nah, itu benar Ustaz. Jadi pendapat itu tetap dijawab gitu ya? Enggak dijawab kalau saya cuma dengar dari HP nih kok. Iya. Sholat maghrib ada adzan nih. Kita tidak terus tiap perkataan masih kita jawab. Kan kita cuma balas saja. Iya. Ada pendapat katanya kalau bukan orang langsung nggak usah jawab. Iya. Jadi tidak usah jawab tapi dengarkan aja. Iya. Ya baik ya. Ini pertama di sekitar menjawab azan ya. Nah, memang saya juga hampir sependapat ya, hampir sependapat karena yang namanya azan itu orang langsung manggil ya. Ini di HP suara azan ya. Apakah kita menjawab atau tidak? Ya. Itu sih begini ya. Kalau kita tidak menjawab tidak dituntut ya, karena bukan orang langsung. Jadi orang langsung kan memanggil kita ya itu. Nah, sedangkan kata Rasul apabila ada orang azan itu orang langsung berarti kita jawab. Ini tadi masalahnya yang azan bukan orang tapi di HP. Jadi begini ya, memang tidak jawab tidak apa-apa. Yang kedua, tapi meskipun jawab kayaknya nggak ada larangan juga, nggak ada larangan. Walaupun kita menjawab Allahu Akbar, kita jawab Allahu Akbar ya. Itu kayaknya tidak larangan ya. Mungkin barangkali menurut saya sambil zikir barangkali ya, sambil zikir itu aja ya. Jadi boleh juga memang tidak menjawab karena bukan orang. Seandainya kita menjawab juga nggak ada larangan sih. Hitung zikir lah, hitung zikir itu saja ya. Begitu Ibu Pak Ida ya. Ini sebelah sini ini belum ada yang nanya. Ibu Kasirah. Ya berarti udah jawabannya ya. Ya. Ya Bu, masih ada waktu Bu ya, berapa menit?